qaribun minal muhsinin. Surat Al-A'raf ayat 56. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang ihsan. Kita akan coba bahas sesuatu yang sangat-sangat penting, yang menurut Rasulullah kita tuh tidak akan selamat dengan amal-amal kita, tapi kita selamat dengan rahmat Allah. Rasulullah juga. Jadi kita tidak bisa mengandalkan sholat kita yang barusan, walaupun bagus. Kalau mau jujur, kita lebih memerlukan rahmat Allah, ampunan Allah dari sholat yang barusan daripada pahalanya. Ya, barusan kan ceritanya kita menghadap Allah, tapi hati kita belum tentu ke Allah selama sholat. Dan Allah tahu. Imam Ibnu Athaillah mengatakan kita itu sebetulnya lebih memerlukan rahmat Allah, ampunan Allah dalam ketaatan kita dibanding mengharap pahalanya. Kalau benarkah ini? Ya, kita sedang upacara kalau ke manusia, tapi ngelantur. Padahal kita di depan yang inspektur upacara, tentu kita lebih mengharapkan kemaafan dari inspektur daripada mengharapkan hadiah. Kalau sedang jadi upacaranya ngelantur. Setuju tidak nih? Bisa ada kurang setuju gini nih. Maaf ya, kalau saya sudah siap. Nah, sampai sejauh mana orang mengharap rahmat Allah tergantung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Langsung ya. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memperhatikan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu isi hati kita. Allah yang Maha Agung tahu siapa yang paling mengharapkan curahan rahmat. Kalau kita menyimak sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih bahwa kita itu tidak akan selamat dengan amal-amal kita, tapi kita selamat dengan rahmat Allah. Maka harusnya siang malam kita berpikir bagaimana supaya kita mendapatkan curahan rahmat. Sampai sejauh mana kita berharap rahmat Allah bergantung sejauh mana kita memahami dahsyatnya rahmat Allah. Nah, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pendengar sekalian, ini salah satu kisah yang pernah diungkap. Kenapa ada orang yang tidak punya uang sangat tenang, tidak galau, dan kenapa ada orang yang uangnya melimpah tapi masih selalu resah, gelisah? Kenapa ada orang yang sakitnya sangat parah tapi tenang saja, lapang? Kenapa ada orang yang sehat takut sekali sakit, takut mati? Kenapa ada yang rumahnya ngontrak
sempit, tapi senang saja, tidak berat. Kenapa ada yang rumahnya bagai istana, galau, penjaga di tiap pintu, belum lagi anjing, alarm, kamera pemantau, ranjau, sampai dia stres karena dia lupa nyimpen ranjaunya. Kenapa ada yang tidak punya uang? Tadi udah ya. Kenapa ada yang belum punya jodoh? Anteng saja. Tapi ada juga yang belum punya jodoh tuh tegang tiap ulang tahun, tidak mau karena takut nambah umurnya. Bahkan ada yang sudah rumah tangga galau, repot. Kenapa ada orang yang hanya kamarnya, kasurnya biasa tapi tidurnya nyenyak, enak. Tapi ada yang kasur empuk, tetap susah tidur. Ayo. Nah, ini tergantung sejauh mana curahan rahmat Allah. Jadi kalau Allah memberikan rahmatnya itu kerasa oleh indera pendengaran, penglihatan, perasa, tembus sampai ke lubuk hati, belang, udah lega saja Pak. Walau di penjara sempit, gelap, tidak tahu kapan akan dilepaskan, tapi kalau rahmat Allah masuk ke hatinya, itu udah, itu belang saja. Penjara itu sudah bukan sesuatu yang sempit lagi. Begitulah kita sangat memerlukan rahmat Allah. Kenapa ada orang yang begitu sabar, dihina, dicaci, malah membalas dengan sikap baik. Tapi ada yang mudah dikit-dikit tersinggung, sakit hati, jengkel, ngambek, uring-uringan. Ya, ini tergantung rahmat Allah. Kenapa ya ada orang yang akhlaknya itu indah? Nih ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Al-ayat. Hanya dengan curahan rahmat Allah kamu wahai Muhammad bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau berhati keras dan bersikap kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Maka ya maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dalam urusan. Sekiranya engkau sudah membulatkan tekad, tawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal. Hadirin, jadi kalau yang merasa galak-galak gitu ya, ini harus banyak minta rahmat Allah nih, supaya hati kita lembut. Termasuk yang gampang tergelincir berbuat maksiat, kita harus minta rahmat Allah nih supaya bisa nafsu kita terkendali, syahwatnya tertata. Kalau tidak, udah hidup ini keras. Halo hadirin, perlu tidak nih rahmat Allah? Kelihatannya Bapak sangat memerlukan ini kan. Tapi kita kadang-kadang menghibah minta rahmatnya tuh enggak dalam. Beda dengan orang yang pinjam uang, dalam, khusyuk, fokus, merunduk ke makhluk tuh ya. Kalau pas bab pinjam atau perlu tuh, aduh punten, tidak ada, ini pakai penjiwaan dalam. Coba minta rahmat Allah,
Kita assalamualaikum aja, waalaikum, asal nggak jelas itu. Padahal kita memohonkan tuh ke Allah. Ini saya pernah membaca ada hadis Rasulullah mengucapkan salam, tapi ada yang tidak mau menjawab sahabat sampai berulang-ulang assalamualaikum. Rasul punten, bukan tidak pengen jawab, tapi kami ingin engkau berulang-ulang mendoakan kami. Assalamualaikum, semoga Allah mencurahkan keselamatan bagimu, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang ingin terus diberikan oleh Rasulullah itu doa kan. Salam itu doa, beda dengan selamat pagi atau good morning ya. Kalau selamat pagi itu yang diselamatin pagi. Kalau good morning yang digudin morning ya. Tapi kalau salam itu doa. Maka kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mengucapkannya aja sudah sedekah. Kita teh beruntung. Pernah ada penceramah assalamualaikum, pulang jawabnya assalamualaikum. Nah itu juga nggak usah sampai melotot gitu. Namanya mendoakan tidak usah melotot ya. Nah hadirin sekalian, harusnya kita serius nih. Makin tahu dahsyatnya rahmat Allah, makin tahu keagungan, kehebatan, kesempurnaan karunia dengan nama rahmat Allah, harusnya kita nyungsep nih benar-benar ya arhamar rahimin irhamna. Itu kalau butuh curahan rahmat untuk keluarga, untuk kami ya. Ya arhamar rahimin irhamna, supaya keluarganya dirahmati Allah. Aduh, minta kami dapat rahmat. Ayo harusnya sambil jalan, karena Arhamar Rahimin itu yang Maha Pengasih Penyayang itu Ismul Azam itu. Nama Allah yang Maha Agung yang kalau disebut diijabah. Sama dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, itu ismu Allah, nama Allah Ismul Azam yang Maha Agung, yang kalau kita menyebut namanya Allah itu suka. Allah itu mendengar, hadirin. Allah Maha mendengar siapa hambanya yang zikir, siapa ya hambanya yang minta. Wa asiru qaulakum awijaru bih innahu alimun bidatis sudur. Mau engkau sirkan, mau engkau jaharkan, Allah Maha tahu isi hati kita. Jadi nggak ada yang lepas, nggak ada yang luput, nggak ada yang tidak disaksikan, tidak ada yang tidak didengar, tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Jadi udah paling gampang lah urusan dengan Allah. Dia Maha dekat, Maha tahu, Maha kaya, Maha baik, Maha bijaksana, Maha menolong. Kecepatan pertolongannya bisa lebih cepat dari petir yang menyambar. Udah paling enak. Dan selama ini juga kita nggak minta tolong ditolong, apalagi kita minta, benar? Selama ini aja kita ngaco, kita dapat rahmatnya dari Rahman Allah. Ya kalau kita nggak disayangin Allah, model-model kita kan sudah disambar. Sambal apa Pak? Sambal geledek ya. Makanya jangan sembarang ngasih nama sambal geledek, nanti diijabah. Geledek bumi juga kurang bagus ya. Tidak usah pakai gelar yang aneh-aneh, nanti kena geledek betulan. Sudah, jangan kemana-mana pikirannya hadirin. Teruskan.
bagus mah kalau punya nama PHA, pengharap rahmat Allah, ya kan, daripada petir bumi atau geledek sambal kan kurang mantap lah ya, itu rada besar ke ujungnya. Tapi kalau pengharap rahmat Allah, Abdurrahman, itu sebaik-baik nama kan Abdullah, Abdurrahman, hamba yang maha penyayang. Masya Allah. Suatu saat sehabis peperangan, ada seorang ibu yang lari sana ini. Ibu ini kalau perang zaman dulu kalah, ini jadi tahanan ya, jadi hamba. Cari sana, rupanya nyari anaknya, terus ketemu dengan anak. Waduh, dipeluk, didekat dengan kasih sayang. Rasulullah memperhatikan, lalu bertanya kepada sahabatnya, apakah mungkin itu ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api yang berkobar? Kebayangkan, udah nyari-nyari anak, ketemu, dipeluk, didekat, diciumi dengan kasih sayang. Mungkinkah wanita itu melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Langsung sepakat para sahabat, gak mungkin ya. Lihat segitu sayangnya. Nah, Allah itu maha penyayang, juga bisa dibandingkan dengan sayangnya ibu ke anaknya. Ibu sayang ke anak itu cuma 1/sekian dari 1/100 rahmat Allah yang ditebarkan ke seluruh makhluk di bumi ini. Nah, 1 di antara 1/100 itu adalah seperti itulah bagaimana Allah yang maha penyayang. Sebetulnya Allah lebih menyayangi kita dibanding siapapun. Jelas dibanding orang tua, bahkan dibanding kita menyayangi diri kita sendiri, Allah tuh lebih sayang ke kita. Kita mah kurang sayang ke diri sendiri itu ya. Apa buktinya? Maksiat. Kalau kita bikin maksiat, kan kita zolamtun nafsi. Kita tuh sedang menzolimi diri kita sendiri. Kalau kita bikin dosa, kita kan lagi mencelakakan, lagi mengeraskan hati, lagi menggelisahkan jiwa, lagi menjerumuskan diri ke dalam kecelakaan, kerugian. Allah datang dengan ampunannya. Masya Allah. Jadi sedih begini nih. Perlu rahmat Allah atau tidak Pak? Harusnya mengedepak kita tuh. Saya jadi ingat dulu ya guru saya tuh, waktu zaman lagi sulit-sulitnya, lagi bertubi-tubi itu cobaan, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Ada seorang ulama ngasih tahu, coba sing pakai hati zikir, ya arhamar rahimin irhamni, ya arhamar rahimin. Disuruh minta rahmat Allah dengan zikir. Tapi waktu itu saya belum mengerti rahmat Allah seperti yang dapat saya pahami sekarang. Dulu baru sampai sebatas lisan, ya arhamar rahimin, irhamna, irhamni. Tapi kalau sudah makin tahu dahsyatnya rahmat Allah, pasti beda permintaannya juga ya. Kedalaman hati. Dan Allah tahu itu gimana kualitas menghibah kita ya. Kualitas pengharapan kita tuh Allah tahu kedalaman jeritan hati ini, dan didengar, disaksikan, dan tidak disia-siakan.
Masya Allah, Masya Allah, semuanya perlu rahmat Allah. Bapak Ibu yang baik, gimana supaya dapat rahmat Allah selain memohon? Ya tadi surat Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah, qaribun minal muhsinin, amatlah dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita ingin dapat curahan rahmat Allah, salah satu gerbangnya yang dekat itu adalah kita sibuk berbuat baik yang ihsan. Yang ihsan itu adalah berbuat baik yang cukup hanya merasa diawasi Allah. Wa kafa billahi syahida. Kalau kita berbuat baik demi pencitraan agar dianggap baik, itu belum baik. Itu main-main dengan kebaikan, ya. Kalau kita berbuat baik agar dipotret, itu namanya selfie, ya. Maaf yang namanya selfie suka sih, ya. Selfie loh, ya. Yang kalau kita baiknya kalau ada kamera, apalagi ketika mau berbuat baik, saya sudah siap nih, action, langsung berbuat baik. Nah itu rada-rada horor, ya. Itu namanya sinetron, ya. Kalau mau berbuat baik mah ada orang, nggak ada orang, ada Allah, betul? Orang lihat, orang nggak lihat, Allah pasti lihat. Orang tahu, orang nggak tahu, nggak peduli, Allah pasti tahu. Orang menghargai, orang tidak menghargai, gak ada masalah. Allah asyakur, maha mensyukuri kebaikan hambanya. Orang mau balas budi atau tidak, gak ada apa-apanya, bukan urusan kita. Gak ada urusan kebaikan kita dengan ucapan terima kasih orang. Gak ada urusan kita berbuat baik dengan balas budi orang. Gak ada urusan kita cuma satu, Allah ridho, sehingga kita dapat curahan rahmatnya. Cukup, gak ada lagi lah. Aduh ya Allah, Masya Allah. Ini Allah sedang memperhatikan kita. Allah tahu siapa yang jantungnya berdegup dan sangat wajilat qulubuhum, bergetar hatinya ingin dapat rahmat. Ayo di mana kita ada, curahkan kasih sayang, ya. Karena irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi. Sekarang mah tebar saja kasih sayang ke kucing, jangan disepak. Belai, kita punya jambar roti kesayangan bagi dua. Beneran ini hadirin. Kalau mau bunuh nyamuk jangan kejam. Jangan dicopot sayapnya, copot kakinya baru dimatiin, itu tidak rahmat. Harus kalau mau matiin tuh yang tidak membuat dia sengsara. Menyembelih ayam, pastikan tajam pisaunya. Jangan sampai tumpul nanti ayam meninggal karena ketawa. Maaf, nggak ada yang begini ya. Geli. Maaf hadirin, habis wajahnya pada sedih semua, butuh rahmat Allah. Ayo kalau belanja udahlah kacek 1.000 ke tukang sayur atau kemana yang nggak ada apa-apanya, 1.000 2.000 itu udah nggak usah ditawar. Tuh beli bensin jangan cuman full tank. Kalau full tank tambahin 5.000 oleh kita, ya 10.000 kalau bisa. WC umum jangan ngabalicet. Itu rahmat Allah tuh, kita bisa pipis, BAB, BAK
Coba lagi nahan kayak apa ya kan, kedip juga jadi nggak jelas. Posisi duduk bingung. Kenapa sampai ke WC umum ngebalicet? Tapi doa kalau WC umum seorang 2.000, sekarang 1.000 orang ke WC ini. Dia penghasilannya 2 juta. Ya itu urusan Allah ngasih ke dia. Kenapa kita yang rewel? Urusan kita kan barusan memenuhi safety tank ya. Ayo setuju nih, bayar parkir. Pokoknya mah kalau bisa melebihin. Jangan nunggu-nunggu doa, apalagi nyebut ya. Ini kan sudah saya lebihin parkir 1.000. Doakan ya hutang saya supaya lunas. Hutangnya 50 juta, sedekah 1.000. Gak jadi ikannya. Udahlah baik mah baik malah. Setuju? Kalau juga udah tahu kita dikejar-kejar debt kolektor, udah gitu aja. Jadi secara lebih begini nih, yang galak-galak, ayo sayangi bukan hanya ke makhluk manusia, ke pohon juga ya. Jangan sampai duduk di rumput, tangan tuh yang ngebetotin rumput tuh Pak. Ada tuh yang sambil duduk tuh segala ditarik. Wah itu tidak rahmat ya. Hadirin, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, sing sayang, sing pemaaf, sing lapar. Allah tahu. Nanti datang dari Allah belang aja. Dan kalau Allah sudah naruh rahmat, udah nggak ada lagi tuh. Lega, lapar, nyaman. Nggak pernah kebayangkan karunia yang luar biasa dahsyatnya. Nggak bisa dibeli. Karena pemiliknya hanya ingin orang-orang yang ihsan dalam berbuat kebaikan. Terima kasih para pendengar yang baik. Mudah-mudahan Allah yang maha menyaksikan pertemuan ini mencurahkan rahmat kepada kita. Sekali lagi saya mengundang, mudah-mudahan kita dipertemukan di Masjid Istiqlal tanggal 29 Juni minggu besok ya. Ya mulai jam 9 ya, acara utamanya jam 10 sampai duhur. Milad Darut Tauhid, ulang tahun Darut Tauhid Jakarta yang ke-15, Sweet 15 ya. Pas Ramadan, jadi kita akan muhasabah. Intinya sih mau muhasabah. Mudah-mudahan ada tausiah dari beberapa ulama, lalu muhasabah dan munajat supaya kita benar-benar Ramadan ini dengan kesadaran diri ya, jangan sampai rutinitas Ramadan itu. Biasanya kalau kita tahu lumuran dosa, kita jadi ngarep-ngarep ampunan Allahnya juga beda dibanding yang tidak merasa berdosa. Nah, dari sini juga diundang kepada capres nomor 1, nomor 2. Silahkan kalau mau hadir ya, bukan buat kampanye tapi ikut evaluasi diri lah ya. Kalau ada yang mau hadir dari capres, tolong kasih tahu aja MKFM ya. Posisinya begitu sebagai jamaah yang ikut muhasabah dan munajat. Yang bukan capres juga silakan ya untuk hadir. Bapak Ibu usahakan ya kalau bisa kita silaturahim di sana. Para alumni umroh haji silakan dari travel manapun. Nah ini lebih baik lagi. Terima kasih. Allah maha menatap, maha mendengar. Tidak ada yang bisa bergerak menuju kebaikan kecuali min fadli Rabbi, hanya dengan karunia Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.